Yesus tahu kapan dia akan disalibkan dan mati. Bahkan kematian Tuhan Yesus adalah rangkaian penggenapan peristiwa Paskah. Pada zaman Musa, zaman Israel diperbudak oleh Mesir, peristiwa Paskah dilakukan dengan cara menyembelih domba, lalu darah dari domba tersebut dibubuhkan pada kedua tiang pintu, sehingga ketika Tuhan melihat darah itu, orang Israel diluputkan dari tulah ke-10, yaitu kematian anak sulung, yang menimpa bangsa Mesir. Seperti tertulis di kitab Keluaran pasal 12 ayat 7 dan 13 terjemahan baru. Kemudian dari darahnya haruslah diambil sedikit dan dibubuhkan pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas, pada rumah-rumah di mana orang memakannya. Dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu, apabila aku menghukum tanah Mesir. Kemudian Yesus yang adalah Allah itu sendiri, menebus umatnya dari kutuk dosa dengan darahnya sendiri, oleh sebab itu Yesus berkata di Matius pasal 26 ayat 28 sebab inilah darahku, darah perjanjian, yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Tanpa penumpahan darah, tidak ada penghapusan dosa. Siapakah yang dapat mengampuni dosa manusia? Apakah binatang? Tentu bukan. Manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang lebih tinggi daripada binatang, oleh sebab itu tentu yang lebih rendah tidak bisa menebus yang lebih tinggi. Seperti hutang Rp1.000 tidak bisa hanya dibayar dengan uang Rp500, tentu harus nilai di atas Rp1.000 yang dapat melunasinya. Siapakah yang lebih tinggi dibandingkan manusia? Hanya Allah. Maka Allah membayar kita dengan darah dan nyawanya agar kita diselamatkan. Seperti tertulis di Ibrani pasal 9 ayat 22 dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah, dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Itulah bukti kita telah ditebus dengan darah yang mahal. 1 Petrus pasal 1 ayat 18-19 sebab kamu tahu, bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Jadi sungguh luar biasa cara Allah menggenapi firman-Nya. Yang dilakukan oleh Musa, digenapi oleh Yesus. Tuhan Yesus memberkati.